Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Saya Ummu Jawarin Farda, dosen dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Wahid Hasim Semarang. Kali ini akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep dasar IPA MI. Adapun konsep yang akan saya sampaikan menggunakan DIA, Delivery Interaction Assessment, yang berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah yang sesuai dengan RTS. Dari yang saya sampaikan tadi, bisa saya uraikan, yaitu yang pertama ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep-konsep dasar biologi dan fisika sebagai pendalaman wawasan pengetahuan IPA di Madrasah Ibtidaiyah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa PGMI sebagai mata kuliah prasyarat. Artinya, mata kuliah ini ditempuh mahasiswa semester 1, kemudian juga untuk prasyarat di semester 3, mata kuliah pengembangan materi IPA di MI. Mata kuliah ini atau perkuliahan konsep dasar IPA ini akan ditempuh selama 16 pertemuan, yaitu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 nanti membahas terkait dengan materi-materi di konsep dasar IPA MI. Kemudian pada pertemuan ke-8 nanti ada ujian tengah semester, kemudian pertemuan 9 sampai pada pertemuan ke-15 melanjutkan materi konsep dasar IPA MI, dan pertemuan ke-16 nanti ada ujian akhir semester. Baik, untuk referensi yang bisa digunakan dalam perkuliahan ini, yang utama yaitu ada Atikoh dan kawan-kawan tahun 2009 tentang ilmu pengetahuan alam 2, kemudian juga ada Listiana, Liana dan kawan-kawan tahun 2008 tentang ilmu pengetahuan alam 1, kemudian juga ada Sumardi Yosafat dan kawan-kawan tahun 2008 tentang materi pokok konsep dasar IPA di SD. Adapun untuk referensi yang lain yaitu ada pendukung, pertama ada Andriani Zuanita tahun 2018, kemudian juga ada Fesenden, kemudian juga ada Mulyani, ada Rustaman, kemudian juga ada Wasri Kusnadi. Di dalam mata kuliah ini ada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu kemampuan yang diharapkan mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik dan memiliki pemahaman tentang konsep-konsep dasar IPA secara menyeluruh sebagai bekal dalam membelajarkan materi IPA di MI yang mendidik, kemudian kreatif, inovatif, dan produktif, serta menguasai langkah-langkah integrasi keilmuan, ya, agama dan sains sebagai paradigma keilmuan. Adapun materi perkuliahan konsep dasar IPA MI, yang pertama ada ciri-ciri makhluk hidup, kemudian hubungan makhluk hidup dan lingkungannya, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, ada fotosintesis, fungsi organ tubuh manusia, dan peran gizi dan pencegahan penyakit, kemudian juga ada gaya, usaha, dan berbagai bentuk energi, kemudian juga ada pesawat sederhana, kelistrikan dan kemagnetan, suhu dan kalor, kemudian ada perubahan wujud dan sifat zat, serta ada materi tata surya. Kemudian untuk sistem perkuliahan ini dilaksanakan secara daring karena mengingat di Semarang khususnya Universitas Wahid Hasim sebelumnya masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga pertemuan pertama sampai pada pertemuan terakhir perkuliahan dilaksanakan secara daring. Adapun metode dan interaksi pembelajaran yang saya gunakan nanti menggunakan CAS method, yaitu berbagai atau berbasis kasus, kemudian juga ada project based learning, kemudian juga ada tanya jawab, kemudian ada diskusi dan ceramah. Kemudian untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini, yang pertama nanti ada tugas mandiri,
bobot penilaiannya ada 24%, kemudian juga ada tugas terstruktur, bobot penilaiannya ada 16%, kemudian juga ada ujian tengah semester, bobot penilaiannya ada 30%. Kemudian yang terakhir ada ujian akhir semester. Di dalam ujian akhir semester ini, toleransi kehadiran mahasiswa nanti 25%. Sehingga mahasiswa nanti 75% dilihat dari presensi kehadirannya boleh atau dapat mengikuti ujian akhir semester. Bobot penilaiannya adalah 30%. Berikut yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Selamat pagi menjelang siang para mahasiswa sekalian. Kali ini kita ketemu lagi pada mata kuliah konsep dasar IPA MI, yang mana untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua, yakni dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu, supaya perkuliahan berjalan dengan baik, bermanfaat untuk kita semua. Ala hadiniyah wa kullin niyatis sholihah al-fatihah. Terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu. Baik, slide-nya sudah bisa dilihat ya. Baik, para mahasiswa sekalian, pertemuan yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum pada materi, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan yang ada di slide ini. Apa yang saudara ketahui tentang perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Silakan, ada yang mau berpendapat? Izin mengutarakan pendapat, Bu. Baik. Makhluk hidup bisa berarti makhluk yang bisa bernafas, tumbuh, berkembang, dan mereka memiliki kehidupan masing-masing. Sedangkan makhluk tak hidup, makhluk itu sendiri tidak makan, tidak tidur, tidak berreproduksi, tidak memiliki kehidupan sehari-hari, dan tidak menanggapi segala rangsangan dari apapun. Baik, jawaban yang bagus sekali ya. Mari kita lihat pada slide berikutnya. Ya, di sini yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, makhluk hidup yang berpindah posisi dari keadaan semula, berpindah dari tempat atau kedudukan, ya, atau tidak diam saja. Contoh misalkan manusia. Ya, kita menulis, menggambar, itu juga yang namanya bergerak. Nah, bagaimana dengan ikan? Ikan bergerak dengan sirip dan ekornya. Kemudian ada juga cicak. Cicak bergerak merayap dengan kakinya. Kemudian juga ada tumbuhan Venus, yang mana tumbuhan Venus ini ketika dihinggapi oleh serangga tentu akan menguncup, ya, otomatis bergerak karena ada rangsangan dari serangga tersebut. Nah, kemudian yang kedua, coba kita lihat apa yang terjadi ketika kita tidak bisa bernafas. Baik, Mas Ulil, sudah mengajukan tangannya ya. Ketika kita tidak bernafas, itu kadar oksigen dalam tubuh tentunya akan berkurang.
akan turun, dan kadar karbon dioksida akan naik secara perlahan. Dan pada saat posisi tersebut, tentunya otak akan bereaksi meningkatkan keinginan untuk bernapas. Dan jika kita tidak bernapas dalam jangka waktu terlalu lama, akan dapat menyebabkan kita pingsan, bahkan mati. Nah, tentunya kita harus sangat bersyukur ya, karena masih dapat bisa bernapas gratis. Betul. Iya, terima kasih jawabannya ya. Saya menyimpulkan dari jawaban itu kita sepatutnya bersyukur ya, sampai pada saat ini bisa bernafas dengan baik ya. Kemudian juga gratis tentunya begitu ya. Nah, kalau kita melihat kasus pada pandemi COVID kemarin ya, bulan kemarin langka ya, artinya langka untuk menemukan oksigen dan lain sebagainya. Tentu ketika kita melihat teman-teman yang sekarang ini harus bersyukur dengan masih bisa bernafas dengan baik seperti itu. Mari kita lihat bahwa bernafas ini adalah pertukaran gas, ya, menghirup dan mengeluarkan oksigen. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, artinya sistem pernafasan setiap makhluk hidup ini tentu berbeda-beda. Setiap makhluk hidup memiliki habitat ya, berbeda yang menyebabkan sistem pernafasannya pun juga berbeda. Contoh misalkan ikan bernafas dengan apa? Insang ya. Kemudian hewan amfibi yang bisa hidup di air dan hidup di darat. Bernafasnya dengan paru-paru dan kulit ya. Kemudian ada hewan mamalia atau menyusui ya yang bernafas menggunakan paru-paru. Ya, baik para mahasiswa sekalian, itu tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh. Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup hanya pada bagian tumbuhnya menjadi besar atau tinggi. Kita lihat di slide ini ya, mulai dari contoh misalkan manusia perubahan tumbuhnya akan menjadi lebih tinggi dari usia sebelumnya seiring dengan berjalannya waktu. Contoh misalkan mulai dari balita ya, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa sampai pada lansia. Nah, kita lihat ini gambarnya mulai dari kecil ini ya, balita, kemudian anak-anak, kita bisa lihat ini perubahan tumbuhnya ya, yang menjadi lebih tinggi dari usia sebelumnya. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah berkembang biak. Proses makhluk hidup menghasilkan keturunan. Salah satu cara makhluk hidup untuk bertahan hidup. Contoh manusia berkembang biak dengan cara bagaimana? Melahirkan, Bu. Melahirkan, baik. Kemudian hewan, jerapah, gajah dengan Melahirkan, Bu. melahirkan. Ayam Bertelur, Bu. bertelur. Kemudian tumbuhan toge dengan bijinya. Ya, bijinya. Toge itu juga kecambah gitu ya. Untuk berkembang biaknya dia menggunakan bijinya. Nah, kemudian para mahasiswa sekalian, ciri yang berikutnya adalah membutuhkan makan dan minum. Makan dan minum ini untuk kebutuhan energi atau kekuatan dalam melakukan aktivitas. Nah, bagaimana yang terjadi ketika kita tidak makan dan minum? Tubuh kita Apa yang terjadi? terasa Tubuh kita tidak merasa lemas. mempunyai energi dan terasa lemas. Lemas, gitu ya, nggak bisa melakukan aktivitas. Ya. Kemudian juga tidak ada tenaga
ya untuk melakukan aktivitas karena tidak ada yang dimakan, kemudian juga minum pun tidak dilakukan begitu nggih. Nah, kemudian untuk ciri yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan ketika ada sesuatu dari luar yang datang. Contoh misalkan ketika bola datang ke arah kita, apa yang akan kita lakukan? Menghindar. Menghindar. Kemudian Menangkap bola itu. menangkap. Kemudian apa lagi? Langsung refleks memejamkan mata kita. Ya. Nah, kemudian contoh pada hewan. Misalkan lintah. Lintah ketika kita kasih garam ya, otomatis lintah tersebut menggeliat. Gitu kan? Karena apa? Karena peka terhadap rangsang. Ada yang belum tahu lintah? Lintah biasanya ditemukan di area persawahan itu ya. Biasanya kalau musim hujan seperti ini suka muncul ya di di daerah yang masih dekat dengan sawah, kemudian juga misalkan ada perkebunan dan lain sebagainya, tentu biasanya lintah ini akan muncul. Nah, apa yang terjadi ketika lintah tersebut dikasih garam, otomatis ya lintah tersebut menggeliat karena peka terhadap rangsang yaitu garam itu tadi. Kemudian daun putri malu. Nah, ini biasanya pada saat kecil ya suka dibuat mainan. Apa yang terjadi ketika daun putri malu kita sentuh? Muncul. Menguncup ya. Karena apa? Karena peka terhadap rangsang ya. Nah, ini biasanya pada saat saya kecil itu dulu suka main daun putri malu ini. Begitu. Nah, para mahasiswa sekalian, itulah ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada berapa tadi ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama ada bergerak, ya, kemudian bernafas, kemudian tumbuh, kemudian berkembang biak. Kemudian yang kelima ada membutuhkan makan dan minum. Kemudian ada peka terhadap rangsang. Nah, materi ini ketika kita menganalisis kurikulum 2013 baik dari buku pegangan siswa maupun guru, tentu di kelas rendah dan kelas tinggi materinya berbeda. Artinya, kalau kita menganalisis di kelas rendah, mata pelajaran IPA ini masih terintegrasi dengan kompetensi dasar bahasa Indonesia. Nah, kemudian mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau kelas tinggi, mata pelajaran IPA di sini sudah berdiri sendiri. Sehingga untuk materi ciri-ciri makhluk hidup ini, ketika kita melihat analisis KD di bahasa Indonesia, ini ada pada kelas 3. Ini yang masih sederhana. Kemudian yang lebih luas lagi nanti dijelaskan pada materi IPA kelas 6. Nah, kemudian para mahasiswa sekalian, setelah kita berdiskusi terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup tadi, ya ada 6 begitu nggih terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian sebelum perkuliahan kita akhiri ada tugas kelompok ya. Ini tugasnya saya uraikan ya. Yang pertama, masing-masing kelompok membuktikan bahwa tanaman juga dapat bernafas melalui percobaan. Ya, nanti dilakukan per kelompok ya. Untuk pembagiannya nanti saya share ke komtingnya. Kemudian yang kedua, buatlah laporan praktikum tentang tanaman juga dapat bernafas ya melalui percobaan itu tadi. Kemudian yang ketiga, laporan praktikum diketik rapi dengan tipe Times New Roman font 12. Nah, laporan praktikum berisi yang pertama ada tujuan praktikum, ya, kemudian ada dasar teori,
atau landasan teori yang melatar belakangi adanya praktikum, kemudian juga ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum, kemudian juga ada cara kerja praktikum, kemudian juga ada pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, ini berkaitan dengan tugas kelompok. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas, dipresentasikan per kelompok masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum perkuliahan kita akhiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, izin Ya. bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Tatia Febriana 051. Izin bertanya. Mengenai makhluk hidup harus makan dan minum. Itu kalau kita misal bisa makanan di tengah kebun kita sendirian, itu sampai berapa lama kita itu bisa menahan lapar dan haus? Contoh berapa hari atau berapa jam kita dapat menahan itu, dan bagaimana ya, bukan bagaimana sih Bu, pokoknya itu waktunya, batas kita untuk makan dan minum gitu. Ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Mbak Tatia. Ya, waktunya berapa Bu ketika kita waktu bertahan hidup begitu ya? Ketika kita tidak makan, tidak minum begitu ya? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Baik, untuk menjawab pertanyaan Mbak Tatia, ini menurut referensi yang pernah saya baca ya. Beliau ini adalah pakar bedah bariatrik ya, kemudian menyampaikan bahwa manusia itu bisa bertahan hidup berminggu-minggu tanpa makan ya, tetapi kebanyakan orang hanya dapat bertahan 2-4 hari tanpa minum. Jadi kalau kita simpulkan ya, ketika berminggu-minggu manusia tidak makan, ya masih bisa. Tetapi manusia tanpa minum 2-4 hari tidak bisa bertahan hidup. Itu mungkin jawaban dari saya, Mbak Tatia. Okay? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nanti untuk tugas atau lembar kerja mahasiswa semuanya, saya share ke Komting. Nanti biar bisa di-share ke grup